Lupa subscribe, like, dan share. Oke. Nah, ini tak warai carane ketemu pangeran. Jadi jemben itu wonten satu kenaikan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahan yang pun rokok. Wong Yahudi pun marani sesembahan yang mlebu napa? Rokok. Tapi terus pangeran dari pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Kowe jek ning kene wong kabeh sak anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Lalu pas pangeran muncul, saking gobloknya mending nak udah bilang wapun. Lah aku khawatir sampean ngono, mulane tak ulas lagi. Kalau khawatir pas pangeran muncul, kayak mending apa nak udah. Itu saking kurang ajar, mana? Makanya ini penting, nyembah pangeran butuh kenal pangeran. Suatu saat, terus nanti itu jenengan nak tengok orang maksudnya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya. Tangan atau kenal pangeran, kenal duwe, kasus, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, ngono-ngono itu, wedoan, pangkat, ngamun, macam-macam. Lu wong melarat sing tukang nglamun iki nyembah nglamun jenenge paham, nyembah usuk, reng, kowe sing didelok ana bunyi kedap-kedip nih. Dadi jape iki nyembah duwe kena iku sedekah. Nyembah kelap-kelip ku malah nyembah opo. Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul. Cuma ketika muncul malah naiknya mulai menapa nak uji napa? Nak uji. Umat kabeh marani sesembahan kowe kok tengok-tengok ning kene golek sapa? Kula ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah mulai napa? Nak uji. Lalu sampean ditampek. Lah terusane pangeran tak kok. Lah buka aku mau tenang kok lek tadi. Lalu lucu deh. Wah, Imam Tobari ke koro-koro. Maksudnya kita tak buka aku mau tenang terus kowe meronggi aja. Kowe kertas Gusti, kula niteni Allah tenang gak boten. Lucu tuh. Jadi sebenarnya Mustafa jawabnya bahwa kula niteni Gusti Allah tenang apa? Boten. Angko tersitat. Wah, anak kula jelas dulu. Ini mesti kok Mustafa ini hangat. Itu hangat. Masih khusus lah hangat. Kau sing kenal pangeran wong alim rono negara-negara kenal pangeran wong khusuk rono dalile. Niku penting. Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang, "Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah?" Jawab Sayyidina Ali, "Nak, kaifa a'budu man la a'rif?" Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali, orang menyembah Tuhan kalau tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini, contoh paling mudah nih. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia itu ditakutkan suul khotimah, karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang master itu apa? Keliru. Yang Allah betulan bina'udzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah itu ceritanya orang kafir ngoten, gitu. Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dinut. Barang dinut mayune dengan neraka, akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ke ngoten, mayu neraka akhirnya nyemplung nopo blodro, walhasil nopo? Akhirnya pangeran dia pengumuman yata berdakwah. Hadis ini sudah saya cek, karena sudah saya bandingkan di Muslim, di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang masanya yang beda, tapi intinya sama. Ini hadis ini sobat. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatsilah hadis. Itu sobat. Ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Saya nunggu Allah, Tuhan kami. Saya ini Allah, malah jawabnya Allah. Terus pengiran tapi apian, ngerti nak goblok ya, jadi dimaafkan. Ayo pengiran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh, lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni je? Enggak Gusti je, pede aja, kenapa? Enggak. Adiku monggo dipenggali, jadi nanti sampean gue persiapan, nah orang-orang masar pun niteni dia supaya nopo orang keblon. Yang penting aja ngelakoni bahwa apa ro'aya tamanita koda ilahahu hawa. Jangan sampai menuhankan apa hawa. Nah,
misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhan aras-arasen. Itu yo penyakitnya orang melarat itu aras-arasen, penyakitnya orang suka seneng duit. Nah, jabat seneng nopo pangkat. Aras-arasen ya penyakit. Wong turu ya enak, nganggur ya nopo enak. Ada cari konco kalau sing melarat, dunia itu curang. Foto-foto turu itu orang suka daerah di nganggur. Lebih dari apa? Lah dia turu tapi tokonya buka. Lah aku turu tenan ora dibuka. Asline dunia itu curang. Foto-foto turu sing suka dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Niku dari nang suka turu tokonya napa? Buka. Jadi akan nganggur, tapi turu nganggur tenan. Ora ana sing buka. Ora ana napa? Buka. Buat ini tenang ya. Kalau juga mau setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, ya Gusti kenal. Wong munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, ini pas sujud ini kaku, awake ini topan wahidan ini kader blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tobari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala ya tati'un khosyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Jadi waqad kan yutauna ila sujudi wa hum salim. Fadzarni wa ma yukadzibu bi hadzal hadis. Bersamaan ngertos manane Quran. Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa ma yukadzibu bi hadzal. Dadi malaikat kon mirip kabeh. Ya malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi. Mulane paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa ma yukadzibu bi hadzal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh. Iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Barang ketemu wong munafik semua macam-macam. Aku ini Allah. Jadi sempat kenal. Orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya kebetulan. Mungkin Anda menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti. Pengiran ngetes. Saya kira saya sujud nih. Orang sujud, dia sujud itu geblak. Tidak sujud apa? Lagi disebut waqad kanu yut'auna ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kon sujud dekne dhek selamat ora sepenuh hati, saya kon sujud gak gelem. Ya. Saya kon sujud napa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yut'auna ila sujudi fala ya tatihun. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khosyiatan absaruhum tarhaquhum lillah. Ayo sudah pangeran terus gampang niteni nih. Berarti sujudnya ada murni sulpo non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab. Tak warai ya. Caranya sujud yang murni ora kok suwe-suwenan sujud sebagai ngecap mboten gampang. Ini kok urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nomo boten. Jadi ini mana nih cara nyanyian sujud suwi kok orang ngecap. Wah karpet kok harus jadi orang. Wah itu terus nakalan. Ukuran kok ngono ukuran nopo. Dan kalau warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali. Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir itu anas juga ala sapati argumen. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini al-jabah, wal-yaden, warubatan wal kodamen ala sapati argumen. Jadi mulai batok, 2 telapak kaki, dengkul kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin, agak ditekan. Kalau kekuat terus dipancat, mana nak kiai-kiai sing fanatik kok sujudnya muridnya kok sikile ku
Angga-angga tertutup, dipancat goblok. Mulane kiye-kiye pondok iku sadadare cepet ngecap ning dengkul lebih nopo? Sikil. Mergo syaratnya kudu nopo? Dipancat. Oh, macam ya Mang, orang begitu itu nambahi syarat ma'ata kamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabah syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung badu kena nggon sujud. Ya, baduk harus kena gon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong dia itu semua nanti kamu mau nganti ngeten boten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kalau ora fanatik kula nggih biasa mawon. Itu carane. Nah, ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus nopo? Sujud. Ma'ata hamulin yasid ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani, ini hubungannya jenengan dengan pengeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya ada ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri, orang melong rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parunya, ngerti-ngerti dikeloni, dagu, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, iku pas ngira mbok takokno. Pasti lah mbok takok. Sama-sama janggal kalau kita bersama-sama. Coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melu game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Aku yakin mlebu swarga lewat paham saya ini. Mulane gunane ulama ben nerangno deten. Yo kalau sama-sama janggal kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda, apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang kamu janggal. Ini curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau ke fair ngakoni Allah yang duwe. Bojo bekeloni paling banter umur 20 tahun. Itu anak wong yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun pakai pangeran, barang diangkat mau kue celek itu mbak aku barang mbak aku mati kebuk tuang isi. Kenapa Gusti kula untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasul itu hebat, makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama orang khusus kamu dengan dulu. Untuk kamu kerong, wes sama dia rata syafaat tiga untuk suaraku pun sering ngomong. Aku mau urut khusus, tapi gak tahu mikir aku ngomong. Mun kula sering tanya ibu, ning aku kok ati tenan, kapan nih maksudnya. Tapi dia nabe tobat belum ngaji Pak. Khusuk sing rutin Pak Mustafa gampang ngilang. Cara ora dibuat itu gampang nopo? Lho boten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kapundhut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kapundhut. Dan beberapa kali cucunya Nabi Kapundhut itu Nabi ngendikan ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang didhawuhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'abuda walahu ma'abuda. Ya manjane wae pangeran awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang Nabi. Kalau Anda betul sujud untuk pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Kali saya kok punya jantung Gusti. Lalu coba sampai nak cuci darah, lagi sadar fungsinya jantung. Jantung itu jumlah batang jam, nak orang wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pangeran kejagal, kalau Gusti untuk musibah klotok liane berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil pas duwe ya napa?
Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melok mripat kok di mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melok duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melok gawe, ora melok tuku kok ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah anake jagal ngono apik tenan. Ora kok pas hilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sok ben rawan geblak napa. Lho kok tenan tak warai. Lho kula niku tak bila-bilane tenan. Mau boten sombong. Kula tugas kitab niki niku teng Pasuruan niku angin-angile golek wonten sing cerita. Gus wonten Gusti yang gadah kitab niku. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kita pilih menangga. Saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah itu mau beli. Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah mengendaki lebih cepat. Lalah wong cerita, mboten jarak cerita. Gus kula niku ditafsir Tobari. Firasat kula niku jenengan saged maca. Dadi yo firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane nopo firasat. Oh, canggung melak. Walhasil sapi itu memang masalah gitu. Makanya kalau latih wujud maknanya ketunjukan. Mulanya ketika langit bumi itu digawe semas tawa ila sama iwaya nabo dukhonun fakolalaha walil ardi siya tawan tawakarha kolata atena. Jadi ketika pangeran gawe langit bumi dia memingin langit. Langit bumi ke arah aku pangeran dong dengar kok Gusti. Artinya apa? Ya tetap kabeh terserah jenengan orang terserah kula. Mulane ke kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tahu kan? Tahu kan aku nurut aku cek nurut sukarela cek kepek. Terus lagi ke bumi. Sukarela yo kalah. Maksa kehendak ngene apa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to ini. Aku nurut kok Gusti padha ora iso nentang. Athena napa? Nah mulane kula mbek jenengan. Kowe kepen juga ora mesti keturutan. Nentang kersane pangeran ora mesti keturutan, atau sujud wae, atau nopo sujud. Ini penting kalau aturakan karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak, harusnya kamu tanggal. Lo coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? Itu mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung. Punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Aku nih WM, kapan kamu punya itu? Kapan ke tuku yang pangeran? Kapan ke untuk pengumuman ke pangeran aku dihibahno kowe, dikekno kowe? Kapan kowe? Kan enggak tahu. Di sertifikatnya jantung mbak misalnya. Di sertifikatnya paru-paru. Enak ngaku kok WM. Bariku bareng hilang kowe protes pangeran kowe sih. Mulane aku maca hadis innalillahi ma aqada kula nangis. Berarti nabi tenang, ribet tenang. Kurang apa, mau ngono biasa ya. Mereka bingung maknanya tok. Itu sujud, itu hakikatnya nopo. Mulane wong alim sing para pangeran ku, misale Mustafa sujud ning pintu, ambek kula mau cek akeh kula kan ya. Lho dene salat mikir Ka'bah ping 1000. Ambek kula ora usah salat mikir apa cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam luwih apik dibanding ibadah wong bodho 20 tahun. Padahal kula niku mikire ra trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu ndak mesti. Mau dipengno ibadah Mustafa kakuati ngono. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir tuh jitu, terus punya rumus pentingnya tuh jitu. Wong kula niku wong alim nggih. Niku tiap duwe pemikiran ku syukur nang pengiran iki. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lho kowe nak duwe tanah, itu janggal agak di sertifikat. Kowe di sepeda motor ya janggal agak duwe STN. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, enggak punya sertifikatnya. Kenapa tidak kamu cari signatarisnya Tuhan? Kamu tidak pernah minta kan kepastian itu milik kamu. Lho ora mesti wae ora ono bukti. Ini kok ketika hilang kamu tanya kamu protes sama Allah. Utak kamu ning ndi? Mulai saat ini sujud tenan kok. Putus tundur. Lho soal jalo ngemis donga ngemis mana nih paham napa? Lho iku ape? Sing elek kan protes, senang ngemis ape? Pangeran wae seneng dijalui. Cara Gus kula nu, Gus kula nanti kiai. Ya nasib kula ora jelas gak apa-apa jalo. Gusti kula kadang-kadang nyuwun sithik mon Gusti jelas sithik kok.
Tapi saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah. Itu mau jelas nasib ning dunia orang. Kalau orang kepingin jadi orang bodoh. Kalian nasib saya secara materi itu jelas. Paling banter umurku 40 tahun kan. Gue anak iso ojo, repot. Nah, kulon itu udah mau bujuk kulon nganti wedi. Seneng ya Gus Dinan jenenge mati. Ya ora seneng maning dosa ora prospek. Ya ora seneng nganti seneng mati ora maning dosa mboten apa. Prospek. Misalnya kumpul wong soleh ngene iki untunge opo? Kumpul wong dolem ora oleh, kumpul wong soleh ora jel. Untunge enak mati kumpul pangeran. Mana dari Nabi pas awal kabudut ditugani Aisyah, ditugani Fatimah. Terus tangan Sayyidina Ali, ada Sayyid Fadl. Itu Nabi tanya gini sama Fatimah, ya Fatimah, andaikan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian milih mana? Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah. Terus Nabi, saya juga demikian terus kabudut. Itu ya memang orang-orang baik itu begitu. Namanya melarat kan rawani mati itu. Kemarin utangnya kayak kasusnya kayak tapi ini udah sumpah aja masya. Entah cara berpikir anda kayak apa saya tidak tahu, tapi itu faktanya, paham? Mohon kalau balik balik. Jadi makna sujud sebenarnya itu paling tidak tauhid kamu itu benar. Bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wa Allah Taala. Itu disebut di Al-Quran walillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan proses? Susah oleh loh guys, basaria, susah boleh. Sama seperti ketika saya Ibrahim kabudut, kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahzunun, sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, saya tidak akan komentar, tidak akan ngomong kecuali sesuatu yang diri dari pengen. Ini ku innalillahi ma akhadha wa lahu ma. Cara Jawane iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penting kalau aturaken sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Buktinya wong munafik zaman ning donya sujud. Tapi ketika dites ning akhirat atau gak lolos maksudnya ini mergo sujud ora kok wong munafik ning donya ora apa sujud ya. Tapi nanti ketika tes di akhirat sujudnya itu rai disebut wakot kan yut'auna ila sujudin. Itu nanti ketika dikokor sujud itu tidak mampu pala yastati'u, maka terus tidak mampu. Makanya mulai saat ini lasa gitu. Kalau sampai sujud ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri entah sekian detik itu harus benar-benar pernah sujud. Wong Rasulullah namuji sujud sampai ngeten. Nak cerita sahabat-sahabat, waktu Mu'ad Abu Hurairah. Ya Mu'ad, kamu tahu apa tantangan Nabi neraka? Apa ya Rasulullah? La ta'kulu atar sujud. Neraka itu rawane mangan, bekasé napa? Sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran surat Fatah, "Timahum fi wujuhim min asari sujud." Jadi pangeran neraka asline pantangan, jenenge mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean niku neraka ra doyan. Malah nek gampang tenan ngetes sampean, aku golek sampean kok ora ono. Neraka doyan wae bener sujude. Neraka doyan dadi sujude napa? Kulo jelas dhewe Nabi neraka iku ora doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Mulane ke sujud kudu mulai rambut nganti ngisor sujud. Ya minimal dilatih kayak saat tadi. Sampean makanya tafakkur saat dan orang alim itu kalau berpikir 1 jam itu lebih baik dibagi ibadah tidak tahun. Macam pastikan bahwa semua milik kita milik Allah Subhanahu. Tunggulah misalnya apa mati, misalnya kapan-kapan kalau apa mati, orang nggak ada kalau nangis misalnya Mustafa nangis orang nggak ada. Karena ya gampang saja orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon. Karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh habib-habib yang alim-alim yang para pengiran itu, nah, dukung aja. Ya Allah, engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. Terus saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal kode karo wong kelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, beda pitik, macam-macam betul ya. Kadang ngujari wong ning pasar. Paham ya?
kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya setelah saya di kuburan, karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim. Jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan. Dan kuburan ini bohong ini. Malah ini pangeran ngendikan fi zulumatin salah. Saya ini punya reputasi ngelola kamu fi zulumatin salah, dalam kegelapan yang 3. Lah iya toh, pertama wong sperma ning gegere bapake. Jika Mustafa ini wis gawa anak putune, gawa ngalor ngidul kudanan adol roti gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Di bene sulti Mas, karo iku ditransfer rabi. Ning gone rahime ini. Artinya dengan reputasi sepanjang ini, masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran? Mau perkara saiki ape dipendem, wah di kuburan dhewean. Ape sapa? Oh pangeran tersinggung. Cangkemmu lha kowe dhisik ape sapa ngono paham? Blok-blok lha kowe dhisik ape? So. Kowe ora usah takok ngono, iku ora mukmin jenenge paham ya. Nang takok mos kowe sampeyan mati wis sapa? Pangeran Gusti. Yo ape dhisik sapa? Lah iku pangeran saking dukane ning gone Quran. Zarni maknanya aku gak roh dhewean. Pokoke pangeran disendikan Zarni iku rada kudu ngamuk. Aku baro dhewean, malaikat tukang hisab baro aku mbek wong iki. Lah iku pangeran ngetes ngoten kok. Mustafa kira pancen ning donya sujud di aku, saiki tes kowe tak kon sujud. Ku nek iso sujud tenan swarga, nak geblak neraka. Gila di bos. Betul. Lah cuma sing wong mukmin geblak-geblak kok terus iku para nabi, para ulama, para wali dikek hak syafaat. Jadi kok nabi cung sing tau ngaji kowe syafaati waduh. Lah iku ora gelem. Ora. Mboten iki tenan, iki ngaji tenan. Jadi memang kula niku proso tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah, itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta, tapi kayak tadi. Ya Allah, Engkau punya reputasi, ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Toh saya sudah bernapas, butuh gizi, butuh oksigen, butuh toh Engkau juga bisa. Bahkan Engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling enggak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling enggak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Kalau sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turabam wa idham. Artinya sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir motok wis lemah iso ditangek. No, paham ya? Lah carane ra jagal piye? Yo memori reputasi Tuhan di masa lalu eling. Paham ya? Lha iku sujud, ngene iku jenenge apa? Sujud. Dadi sak utak-tem, sak pikiran, sak organ tubuh, sak sel-selem sujud. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik kata Nabi nak donga awa mas'al fauqi nuran wa min wara'i nuran sampai wa fi asmi nuran wa fi mukhi nuran wa fi sa'ri nuron. Jadi yang punya nur kita ini orang kok pas sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa mukhi punya nur. Jadi kamane sak obah-obah sarabe penuh nur tauhid, nur sujud. Ana kok nak gejokan mbek wong alim-alim, wong ngabit-abit rapati ngalim. Gus kula nu dalil 3 tahun, tapi ngipi kula tetep wali jenengan ya karuan cangkemmu ngono mbok omongno. Saya punya teman dalil 3 tahun. Wah, khususnya tak boleh. Itu terakhir dalile tuan kula derene. Potongane cek kalah begini. Karuan bekas. Karuan barang karuan buka. Itu dia tanya, sirinya apa? Ya sirinya aku ngalim, aku siri-sirinan, karuan siri rahasia itu barang karuan ngomong nom. Itu karuan gawe nabi nak ngikire wong alim tak jawab luwih apik timbang ibadah wong bodho bisa
tahun. Lah kowe kan lagi 3 tahun yo adoh. Suwi 2 tahun ora banding malah lagi apa? 3 tahun. Wah, aku cangkemmu lho kok ngerti. Mau ngipi-ngipi dhewe kok saiki malah takok. Mungkin suarane yo ora ngongkon nom. Yo mesti terlalu api-apian masalah opo. Tapi ya jaga loh, tak maki-maki loh. Karena orang alim itu kalau berpikir itu gitu. Berpikir itu tadi, misalnya sujud. Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding semua sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi, orang munafik yang sujud. Malah imamnya kan Nabi. Orang munafik nak sholat zaman itu imamnya sini. Kanjeng Nabi Radri Mustafa. Dene ku makmum mbek Kanjeng Nabi pas ihdinas siratal mustaqim sing maca Nabi. Wong munafik yo muni amin. Ayo oke. Tapi karena mental atine munafik bodoh, kok ngamini dongane Nabi tetep ora aman. Mergo atine gak sujud. Paham ya? Wong munafik salate makmum Nabi. Berarti Nabi donga ihdinas siratal mustaqim wong munafik muni amin. Tapi tetep ngobos mergo atine ora sujud. Paham ya? Makanya sampean kepengen sujud bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harga saya. Toh saya tidak punya bukti punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang bumi ini pangeran atau pengangkut trayek. Aku orang Rembang, Jogja pengangkut trayek. Enak ya, buyar itu dindi. Usu-usu ke Jogja ngaku Mustafa santriku kok enak. Tinggalnya Mustafa apa? Tak aku santriku. Mustafa lah apa ngaku aku guru nih. Aku yurah aku rasa ya, bodoh. Bodoh gila deh. Mana buktinya? Misalnya aku takut mana buktinya aku santriku. Yurah-yurah di bukti ini loh. Toh, kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah, susah itu boleh basariah, tapi ini kita terangan. Mana kalau nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Sima umti wujuhin min asari. Dan dawe Nabi jelas, anar la takbul atara sujud. Neraka itu pantangannya mau mangan asari. Jadi normalnya sampean enggak mlebu neraka. Mana dulu? Mana normalnya sampean enggak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajibun, mesti disebut dhisik. Wong-wong sing sapa tuh? Ketika ana wong desa sowan Nabi Rasulullah, saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kemudian apa yang busu argo bareng ambek aku. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud itu mesti ngakeh. Lah sujud salat 5 waktu ora ngakeh lho. Tapi nek wis sujud karo wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit nopo? Sujud. Kan aku aja niru aku nak rapat aku pengen niru. Tapi nak tapak itu jajal telepon wong ngomong. Enak itu tapak. Bukan aku rasa sih ramen Allah betul tak. Sesuai ramen Allah. Ya sudah sakit. Kalau ngaji suwe masih orang jelas. Sampai kau kalau lu melete meneng, melaku atau kuburan nangis. Dene kenapa you nangis? Jadi, oh iya, wangi diseksa aja. Bareng sampai kau marah di kuburan. Ya Allah, ini pernah kawan saya. Kudu orang berani diseksa nanti tuan pulau. Terus terlalu masuk bunga-bunga. Jadi sekedar kawan sampai kau tapi aku mau penan tuan. Wah, masih aku mendapati sambil khawatir gak. Mau pulang fatih kali boten sambil khawatir. Wah, kalau boten sakit. Butuh ngaji. Enak ya, tuan mengalir juga tuan. Dolim. Mengalir ya tukang mulang. Mengalir juga apa? Bangunnya topik. Gambar uang. Ini penting kalau aturakan. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Terngenge masuk posisinya yang dua darani
sujud. Rembulan senajan to ning dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya, itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujudkan. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu yang ritualnya. Ya itu yang nopo. Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Nas, itu banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu tanya Nabi, ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya. Itu sahabat itu lucu-lucu kita kontok. Dari Nabi tidak, kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Kenapa ya Rasulullah? Jadi mawakoro fi qalbi, dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakoro nopo fi qalbi. Jadi kayaknya aku mutus kabutan. Kaduan, cara wong nopo? Wong 3 tahun gak penyanyi, tak omongi. Kudune ora 3 tahun dalah ilmu nanya ini aku sudah. Nah, iku mau banding tak jam, banding betul. Lho boten anjen tenan, nah ulama anjen mandi tenan. Mboten enten mandi. Mun kula terusno ya. Wah, muga-muga ya nak sujud ora geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Bahaya. Faya qulu ayuhan nas lahiqat kullu umatin bima kana ta'bud wa baqitum antum. Fala yukallimu yawma idzin sapa ila lambiya, ora dawuh pangeran yawma idzin alambiya, faya quluna farokna nas fid dunya. Wa nahnu kunna ila subatihi. Farok namun misai kita farokonan nas. To farok namun misai kita ana sae manusa fid dunya ing dalem dunya. Wa nahnu te kita kunna ana kita ila subatihi maring andane manusa fa indam tone wa ahwaji kulo butuh. Lasikot wis metu sapa kulo matin bima kana takut. Dan iki Wanah nute kita nangka biru ngenteni kita robana yang pengiran kita Allah dikuna nakbud. Supaya kulu mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum. Aku lho pengiran mesti mbok enteni. Supaya kulu nah mongko padha ngucap sapa mukmin sing kidul-kidul wong sing ora pahaman. Nauzubillahi napa? Sing karo lucu lho. Mulan disambah masyaallah wis. Mulan moto hadis meriang kan. Iki piye nak santri kudu ngene. Pas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa? Nauzubillahi napa? Masyaallah. Kedunya ini yang dunia dengan subhanallah. Pas ketemu pangeran bener apa? Nauzubillahi napa? Saya kulo mengko dawuh sapa Allah taala ngene. Hal benakum wa benawa ayatun ta'rifunahu bi. Iki ape pangeran cek takok. Kowe be Allah cara ketemu iso niteni sih. Tapi jabe nek saya kulo nang ge sakit. Lah mau apa nyatane ora iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki muni saya kulo nang apa? Nah, fayuk syafu an sakin. Yauma yuksafu an saki wa yut'auna ila sujudi fala yasad. Fayuk syafu maka den buka apa an sakin saking satir, saking hijab. Bareng hijabe dibuka terus kenal Allah tenan, fayakhiruna sujjadan ajmaun. Wong mukmin iso sujud. Wala yaqalan ora kari sapa ahad nang suci kana kang ana sapa ahad tajase sujud sapa ahad di dunya. Tapi oleh sujud sematan krana pamer. Wala riya'an lan ora krana riya' wala nifakon. Wong sene donya sujude mok krana pamer riya' munafik. Ila sara kecuali dadi pozoru gegere. Wong iku tepon dadi sak blabak wahidan kang siji kuenceng gegere. Ulama arada ayat sudah qara ala qoba. Tiap ape sujud malah dikangkang malah terus geblak. Bareng wis geblak wis bukti sujude ra bener diangkut malaikat jeblono napa? Neraka. Kola, lho sedikit tenan iku. Ora samriyang, wis saiki sujute dibeneri. Urung maksudnya urung terlambat. Iki isine biduan to jeneng donya to. Maksudnya iki ora maksa, ora napa? Tenang ae, memang dadane ora kok mriyang saiki. Mriyange sok ben ae saiki tenang ae. Ya ditoto ae saiki sujute napa? Terus sumayurfa yarfa birona wa musiuna wa qad adana fi suratil latiran fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salatan apa
marrah. Kalau waca sing alinea kedua sing aniku sing seru-seru. Niki sing bakat. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi al-Madani an Aziz bin Abi Ziyad an Rasulullah bin Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ngalap sapa Allah taala lil mazlum min az-zalim wong sing dizalimi dikai hak menuntut sing mendolimi hatta idza lam yaqab tabiatin atin ka hatin ja'ala wa malakan malaka ala surati izar fatat qala fa ja'ala wa malakan ala surati izar fatat tabauna sara tumana ada munadin asma'al qalaika kulam faqala ala liyal haqqul umatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah fala yabqa hadun kana ya'budu min dunillah syai'an illa musila lahu alihatu binarate semua jadi misalnya sing semua nang duwe yo duwe udah di pangeran sing seneng wong wedok yang wedok sawangane dadi pangeran terus sing tau disembah sing didewa-dewano ning donya cuma qadat hum ilan hatta idza lam yaqul ilal mukminun mau karep wong mukmin fihim al munafiqun tapi sebagian wong mukmin ana sing mentale munafik Allah taala ya ayuhan nas la kannas manusa kok cek ning kene wis zahaban nas wong wis do mire ilhaku bi alihatikum wa kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah kaya kulo nawa malana ilahun illallah mboten Gusti kula ngenteni Allah tok wong pangeran kula namung Allah wa ma kunna na'budu ilahan ghairuhu kula namung nyembah jenengan bahwa Allah sabbatahum semaya kon ngetada terus alhiku bi alihatikum pangeran gak ngakoni tapi jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngakoni wah ya repot tenan alhiku bi alihatikum wa ma kunna kaya kulo kal bainakum wa baina rabbikum min ayatin ta'rifuna hada wero misalnya pangeran muncul tapi kenal paya kuluna napa nah be kenal Gusti paya tajalla lagu mongko pangeran muncul lagu min algamati sange sifat aku ma ya'rifunahu annahu rabb paya khiruna lahu sujadan ala wujuhihim wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran tapi waya qau kullu munafiqin ala qafahu wong munafik terjengkal aplang-aplang wa ya'alu aslabahum kasosa hasil bakor koyok sungune sapi jadi gegere ku atos kerap kok sungune sapi tau bila mencari napa dipun nggih kula niku insyaallah kula wingi mun kodho kalian masrum wis niki tak niati muludan terus masalah sujud itu penting sangat Quran berkali-kali ngendikan as-sajidun si mahum fi wujuhim min asaris sujud. Nabi zaman Sugeng paling sering ngendikan ya Rasulullah saya ingin di surga sama engkau. Nabi jawabnya satu fa inni ala nafsika bikasrotis mulane ngaji ini diniati ikhlas kula niku ya sepuluh ngeten iki nganti kula mati ngeten iki terus kula nak badhe ngaji teng pundi-pundi kula persiapno tenan yen materi sang ulama-ulama sing ikhlas kula berburu kitab bagi materi-materi ulama sini. Bukan sekedar sinau memang saya jiwai. Memang karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhanan itu kalah dengan materi. Misalnya protes pulau. Gus, nih uang radhi dua ya bingung. Nih uang radhi pangkat ya bingung. Wes aku yang menusuk radhi dua bingung wajar. Orang dua pangkat bingung ya wajar. Tapi kita mesti luwih bingung. Nak gak dua pangeran. Paling gak gue cara berpikir selalu bandingkan dengan pengen. Misalnya ngaten, saya sekarang tidak punya uang, padahal besok bayar listrik. Saya sekarang tidak punya uang, padahal anak saya di rumah sakit. Dan saya dulu juga pernah mengalami berkali-kali gitu secara nyata. Itu tetap kita berpikir, ya Allah saya ini besok anak saya di rumah sakit, kok nggak punya uang untuk jemput. Oke lah kita bingung, tapi tetap ngene. Lah iya, besok ora ijek sih. Kayak apa kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang ibu iso nulung anakku sesuk aku duwe nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih bahwa butuh kamu pada Tuhan itu halan sekarang sekarang. Begitu juga anak misalnya di rumah sakit 3 bulan 4 bulan go mari ora kan tetap kebutuhannya kepada mari itu 2 bulan 3 bulan seminggu. Yang butuh sekarang juga adalah ridhane Allah, sepurane Allah, rahmate. Dan sekarang juga hebatnya Allah toh itu ada. Sange rahmane Allah toh itu ada. Sehingga semua yang kita alami gak nganggu syukur. Seperti saya sekarang, saya ini orang alim misalnya.
Saya kadang ya khawatir, so anak saya itu kayak apa. Saya kadang ya khawatir nggak nang suul khotimah, nggak bujuku nang suul. Kadang saya khawatir, tapi khawatir itu mesti saya buat. Gusti, suul khotimah itu somben, aku lo badhe mati. Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan welasi. Kalau sakit sholat, kalau sakit zakat, kalau sakit sedekah, saat ini sakit mulung. Jika pas-pas suul khotimah itu hilang, kelakuan setan. Ben aku ora syukur mbek pengen. Pasti begitu, orang alim yang wali mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang rasis, tak rewangi ini ngonang suul khotimah. Tapi saya akan tak lawan. Suul khotimah umpama iya rak sok mbek. Sekarang saya sama Allah, rahmati Allah ono mulai saiki bisa bernafas, bisa mulang, bisa sedekah, bisa macam-macam. Nanti setan datang lagi. Tapi sebenarnya ngono iku nek suul khotimah amale ora dicatet kabeh. Lebur kabeh. Sing ngomong kan gue setan. Aku ora entuk kabar iku kok Allah kok. Hilang dah kasih tadi. Kowe kudu kali-kali setan ngomong ngono nabi ora nabi ku kabar setan sing kabar mesti bener Allah. Lah aku ora entuk kabar kok wong ora nabi. Paling enggak setan itu hilang karena kamu lawan itu enggak mes. Selama ini kita sering diintimidasi, malah kadang sebagian kiai sing berlebihan kula nu ra cocok. Wong amal kadang orang mesti husnul khotimah, diruang ibadah ratusan tahun kadang gak suul, kadang suul apa? Itu tidak penting. Mau ngadeng pula. Setiap detailnya amal mesti ono ganjarane. Fama ya amal miskola dzarratin khairan ya. Amal cilik kaya apa tetep ono ganjaran. Ora ono suul khotimah. Suul khotimah ora usah kuwatir bisa ane setan. Mau ngadeng pula. Soal kita sebagai manusia itu tidak yakin. Jangan-jangan aku pas mati itu kan pas jadi wong elek. Nak kowe iso kuwatir dadi wong elek, kowe iso berharap dadi wong apik karena potensinya sama. Tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan sing mesti dadi wong apik mergo berdasar sifat Rahman Rahime Allah. Ora kok malah sing potensi eleke kok gede-gede no, ambek kowe mamang rahmate lu jenenge nyek pangeran. Bismillah Al-Quran di bulan baleni tiap surat kecuali surat Baroah. Artinya apa? Allah piyambak yang resmi yang diumumkan sifat Rahman Rahim. Mana orang ulama sing bali lo Baroah lah maca Bismillah. Bismillah barang apik. Nah, akhir ulama ahli Qur'an bingung kan karena ulama sing bali lo itu perkarane urusan apik to. Mereka ulama Qur'an sebenarnya itu khilaf. Ada yang mengatakan Bismillah enggak ditulis di Baroah bukan karena ayat itu. Sama lihat di khilaf-khilaf ulama Qur'an karena dianggap bagian dari surat An-Fat. Jadi sebenarnya agak diikutkan Bismillah itu karena dianggap bagian dari tema An-Fat. Jadi tidak semuanya berpendapat haram karena itu nazalat besar. Surat baru album seperang kira baru atau surat roh dia kurang. Surat aliane gitu muakes. Ya cuma wong ra maca kira sak maca ngono ae dibang mari geger. Kula lah ngertakoki tiang-tiang sing alim-alim. Lah jenengan dhewe nek pasti man ora tomong. Yo diku mergo kowe ora paham meni tomong apa. Dibang mbok amuk atau ora mbok amuk. Ya atau ngoten ku segarame ku. Tapi sebetulnya itu biasa. Kula baleni malih. Kula derenge mriki yo masuk di kitab niki, saya ini sebagai akademisi cuma saya bandingkan ini di Bukhari di Muslim termasuk akhirnya saya kesulitan nyari padanan ini. Ternyata saya ketemu di kitab saya yang namanya kitab Majmu' di Muqaddimahnya. Saya nyari bab ketika Imam Syafi'i mau kapundhut itu di Majmu' juz 1 itu ada tareh-tareh Imam Malik sebelum kapundhut, Imam Syafi'i sebelum apa? Itu saya sampai tulis bednya. Imam Syafi'i ketika mau kapundhut dulu sih. Ternyata beliau hanya menghentikan itu. Dia punya syair begini, kurang apa tadi? Ya Allah, kota qalbi wa dhaqat madaibi. Sekarang hatiku sudah tumpul, otakku juga sudah tumpul, semua ikhtiar sudah tumpul. Yang enggak tumpul cuma satu. Saya itu tahu bahwa engkau itu Maha Pemaaf. Terus bed kedua ini ta'azumani zambi falamma qabiltu falamma qarantuhu. Sebetulnya saya ini merasa dosa saya juga banyak. Tapi seyakin-yakin saya bahwa dosa saya banyak. Tetap saya yakin bahwa ampunan engkau lebih banyak. Bukan ngarah dosa kula mbek ampunan jenengan kathah. Ampun dosa kula boten ngarah terus. Sampai muridnya akhirnya sing teko mau nangis itu ora sida. Terus nemu kowe hari guyu-guyu.
Kulo gak yakin Gusti dosa kulo nu kan. Tapi sak kata-kata itu dosa kulo tetap roh si akeh ngepurane. Terus saya yang ketiga itu malah lucu. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in qalat nafsi bi jurmin jahannam. Terus saya baca itu tuh nangis. Dan itu pasti saya lakukan. Saya sebelumnya sudah berpikir gitu. Cuma boleh konco orang tuh, paham? Jadi, ya konco ini kan naruh gunanya maksudnya. Saya sebenarnya sudah lama berpikir gitu, tapi boleh konco orang tuh. Maksudnya konco sing imam, sing Mustafa kan orang penting. Ternyata Imam Syafi'i itu persis. Saya itu dulu ya, Gusti, andai kan saya nanti di neraka, misalnya gampangannya aku sebenarnya di neraka, Mustafa aja orang misalnya di neraka. Itu Imam Syafi'i ternyata bayangkan gitu juga. Fa'in tantakim minni falastu bi'aizin. Andikan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka, falastu bi'aizin. Saya tetap tidak putus asa. Wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun saya masuk neraka karena dosa saya. Itu saya dulu nyari teman yang ngomong gitu tuh nyari. Ternyata ketemu saya tuh syukur. Sampai saya entah sudah berapa gara-gara nyukuri. Sampai istri saya bilang, kejenengan nak sinau kaya ABC. Untuk ngono kok seneng ora ora karo. Aku untuk kanca anyar, kanca gablek yang untuk ikutan. Artinya Imam Syafi'i itu cara berpikir sama seperti saya kan begini ya. Cara berpikir saya itu kan dulu gini. Akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan. Apa sih dikdayanya akhirat dikersane Allah? Akhirat kan tidak dikdaya kan? Yang dikdaya tetap Allah. Akhirat tidak bisa merubah konstitusinya Allah. Artinya misalnya saya di neraka, tetap nggak bisa merubah sifat rahmannya Allah, tidak bisa merubah sifat pemaafnya. Makanya kata Imam Syafi'i, andai kan saya di neraka sekalipun ya Allah, saya tidak putus darah. Karena sifat neraka tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah. Jadi Imam Syafi'i sampai, wa intan takim minni, meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, falastu bi'aizin, saya tidak akan pernah putus asa. Karena Allah tetap bisa merubah. Akhirat tidak bisa mendekati Allah. Aku di sini boleh bodoh tapi orang tua. Artinya saya ini ya merasa benar ya. Cuma kok pernah dibodoh imam. Tak boleh ini isya ora ketemu. Maksudnya yang luwes vulgar. Kalau itu orang cilik-cilik kalau Imam Syafi'i jelas. Imam Syafi'i jelas dia merebut fa'in tantakim minni. Nah Abu Nawas kan ngomong tapi nyerempet-nyerempet tok mau. Gusti misalnya kula mun sowan jenengan wa intatrut terus kula ngetok-ngetok pintune jenengan jebule jenengan tolak terus pamayar ham siwa terus kula golek isi inter Gusti bingung enggak budak sangat mau pamayar ham nopo siwaka wa intatrut pamayar ham siwaka kan isih golek. Imam Ghazali juga gitu. Gusti misalnya ngamal kula nu duwe kitab khusus omongane wong sing meh kapundhut. Mulai Imam Ghazali Imam Syafi'i nak ora kitab nomor. Boleh ngomong kaliber sing ngadepi napa? Kematian. Imam Ghazali mau kapundhut di sempat ya, dia sholat subuh, sorene tuku kapan? Sorene tuku napa? Ditakoki bae. Kak tuku kapan kok opo? Yo kok mati sesuk jadi tenang ya. Jadi kok mati napa? Wah kok ora roh mati mus. Bareng dari bersolat subuh terus pada dia alai kabil kapni. Nek kapan gue sibuk, bareng dijebuk terus ya dia baca apa guyon gitu terus ya terus kamu deh. Nah itu lucunya wali-wali yang temannya dia itu cara sekarang itu perjalanan 2 hari karena dulu udah ada mobil itu udah ada yang terlambat. Ya pas mau dimakamkan tuh pasti sudah di situ. Orang-orang kan jaga. Kamu kenapa tidak terlambat? Malamnya saya sudah diberitahu Allah kalau besoknya Imam Ghazali kabudut. Jadi segera terlambat yang podo wali ya. Jadi Imam Ghazali roh mati wis jo mening perjalanan menuju Imam itu. Jadi itu. Wah, orang kaya kowe. Ngaji ku prai lagi wis bak kabudut. Wah, seram itu. Ya tapi dibantu dengan orang jelas sudah jelas bisa. Nah itu yang nggak terlambat karena malamnya itu ada yang mimpi Rasulullah itu kabur. Padahal Rasulullah jelas tidak kabur. Mereka mentafsirkan ini maksudnya mesti Imam Syafi'i karena orang yang warasatul anbiya itu imam ada mimpi yang kelas ringan, mimpi Nabi Adam kabur. Ya mesti mereka itu adalah cara nafsirkan itu tunggal, mesti Imam Syafi'i. Kan gak mungkin Nabi Adam kabur tafsir Mustafa mati kan gak mungkin. Jadi terus malam itu langsung dua menuju sini Imam Ghazali.
Nah, pas Imam Ghazali ya mau persiapan apa nggih? Ya, sudah tidak terlambat mau berangkat. Nah, saya kira terlambat dan mobil banter-banter. Telepon terus mobilnya nopo? Warga mayat mubang-mubang, jadi akhirnya tidak terlambat. Berarti ini penting kolaborasi. Jadi Imam Syafi'i dulu tuh saya berpikir begitu. Mau soal akhirat itu dari piye ning ngarepe Allah, tetap hukum tertinggi nopo? Ternyata Imam Syafi'i secara vulgar ngendikan ngoten. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Andaikan engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, itu pun tidak menjadikan saya putus asa teng rahmate jeneng. Nah, karena sifat rahmane jenengan nggak bisa kalah oleh neraka. Mulane niku kalau saya dulu pernah juga dapat cerita itu di kitab-kitab. Ada seorang rojul gitu yang di neraka. Itu dia terpiritan ya Hanan di sing akeh welasi. Padahal neraka umum kecet-kecet dia tetep ya Hanan. Sampai malaikat itu takut. Kowe karo disiksa isih muji ya Hanan den waktu temu. Kowe karo disiksa isih muji Allah ya apa? Ya Hanan. Jawabe dene enak. Masih Allah disiksa sifat Allah tetap ya Hanan. Dan pemberi maaf dan yang kasihan yang apa. Akhirnya malaikat itu matur Tuhan ya Allah. Padahal Allah tentu lebih tahu. Ada seorang rojul di Qori Jahanam yang telengen rokok. Dia itu muji-muji engkau ya Hanan ya Manan. Terus dari pengiran. Ya saya tidak tahu. Kalian tak tes. Dia seneng aku pas ning swarga pun rokok dia seneng. Terus rojul tak tahu. Wah dia seneng banget. Akhirnya saya pengiran. Dia sendiri dari swarga. Itu saya harus betul baca kisahnya. Harus saya itu jangan sampai lah sifat rahmane Allah, sifat pengampunannya Allah, pemaafnya Allah kalah oleh terornya setan bahwa kamu itu ahli neraka. Itu setan. Tetap sifat ampunannya Allah jauh lebih luas ketimbang yang kita bayang. Mulane bener Abu Nawas. Kalau ngakoni Gusti Zunubi misu ada di Roma di dosa kula kaya jumlahe pasir sego. Tapi sepurane jenengan tetap lebih gede. Yang penting kalau aturakan jadi sampean penting saat ini sujud yang benar. Kau usahkan dungo, pokoknya sujud yang benar. Itu mulai dari rambut kita, organ kita, sampai nanti ngintikan wa mukhri, wa asbi. Nabi nyebut nganti apa? Wa mukhri sumsum. Wa asbi itu urat. Jadi Nabi itu kalau sujud itu sajadah wajhi, wa basori, wa sam. Lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi sujud itu tadi Nabi nak sujud itu seru tenang. Zat yang mengatur mata, ngatur telinga, ngatur sistem organ tubuh. Syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ora kok sujudnya sampean. Wah, nak sujud dari dungo mandi utangku akeh. Pangeran kon melok nyaur. Sing gak ada BPKB itu apa? Nengane ngelok-ngelok sinten? Pangeran no. Tapi ini demi saya berdekaji. Itu ada yang melarat itu ora kaji, konaah. Mboten nanti komunikasi di pongko tapi urutane wong melarat itu juga ada apa? Nah, ambil sabar. Muhammad ini tenan, mau tak kasih ini, tapi sampai kalau ada di Sapi mau, jadi Imam Sapi, pulau nanti tak apal loh. Jadi sing pulau mengenang tenan itu beliau secara vulgar, secara jelas, Pak Intan takim minni falas tu nopo biayisin. Andaikan kau menyiksa aku pun saya ini tidak akan putus asa. Wa inka kholat nafsi bijurmin nopo dan begini pulau dungo kersane jenengan menjaga rojak harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun nanti ngambil pulau. Kita memang ingin sekali meninggalkan dosa kesalahan, tapi sing pun kalian harus yakin ditobati dan ingin sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.